Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Jangan lupa berdoa dan baca basmalah ya. Materi kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan sumber bunyi. Siapkan alat tulismu dan catatlah atau buat ringkasan supaya kamu bisa mengulang materi yang kamu pelajari hari ini. Masih ingat Bhinneka Tunggal Ika ya? Walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Perbedaan budaya di Indonesia tidak mempengaruhi kesatuan dan persatuan masyarakatnya. Mari kita pelajari penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, wilayah luas. Indonesia terdiri dari beribu pulau sehingga memunculkan banyak suku. Indonesia terdiri dari pegunungan dan dataran, menyebabkan perbedaan mata pencaharian. Wilayah Indonesia berada di 2 samudra, menimbulkan cuaca dan iklim yang berbeda. Yang terakhir, kondisi alam yang berbeda, menyebabkan perilaku hidup dan kebiasaan yang berbeda-beda. Itulah penyebab keberagaman di Indonesia. Kita bisa mempelajari dan melihat semua kebudayaan yang ada di Indonesia pada satu tempat, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Di Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa melihat keberagaman rumah adat, pakaian adat, dan tradisi adat di Indonesia. Segala informasi Taman Mini Indonesia Indah bisa kalian baca di buku tematik halaman 3. Pada buku tematik halaman 3 terdapat bacaan tentang Taman Mini Indonesia Indah. Sambil dibuka bukunya, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun, kita belajar tentang paragraf dulu. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Mari kita pelajari ciri-ciri paragraf. Yang pertama, awal kalimat menjorok ke kanan, atau kalimat pertama selalu lebih ke tengah. Yang kedua, paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Jadi, jika kalian membuat cerita satu paragraf, tidak boleh hanya satu kalimat ya. Setelah kita tahu tentang paragraf, mari kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Dalam tiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok jumlahnya 1 dalam paragraf. Gagasan penjelas jumlahnya lebih dari 1 dalam satu paragraf. Jika satu paragraf terdiri dari 5 kalimat, maka gagasan pokok jumlahnya 1. Gagasan penjelasnya jumlahnya 4. Jika dalam satu paragraf ada 6 kalimat, maka gagasan pokok pasti 1. Dan gagasan penjelas yaitu sisanya, jumlahnya 5. Mari kita pelajari tentang gagasan pokok. Kalian bisa melihat di buku tema 1 halaman 50. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Jadi, kalau ada yang menyebut ide pokoknya apa, gagasan utamanya apa, itu sama saja dengan menyebutkan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan melihat kalimat utama. Dan kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Kalimat utama paling sering terletak di awal kalimat.
Jika gagasan pokok ada di akhir kalimat tersebut ada kata-kata jadi, dengan demikian. Jika ada kata jadi atau dengan demikian, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Gagasan penjelas. Gagasan penjelas disebut juga gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Jadi, jika kalian dalam satu paragraf sudah menemukan kalimat inti atau kalimat pokok atau gagasan pokoknya, berarti kalimat lain termasuk dalam kalimat penjelas atau gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Kita akan berlatih mencari gagasan pokok atau gagasan inti pada bacaan di buku tema 1 halaman 3 dan 4. Nanti kalian boleh menuliskannya di buku tematik di halaman 6 untuk kalian belajar lagi. Pada bacaan halaman 3 berjudul Taman Mini Indonesia Indah terdapat 5 paragraf. Kita akan berlatih menemukan gagasan pokok, tetapi kita tentukan dulu atau kita cari dulu kalimat utamanya. Pada paragraf 1, kalimat utamanya Indonesia terkenal dengan kekayaan ragam budaya dan suku bangsa. Paragraf 2, Taman Mini Indonesia Indah merupakan taman wisata bertema budaya Indonesia dan terletak di Jakarta Timur. Paragraf 3, Taman Mini Indonesia Indah dibangun di daerah perbukitan. Paragraf 4, terdapat berbagai jenis bangunan atau arsitektur tradisional Taman Mini Indonesia Indah yang dilatar belakangi kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Paragraf kelima, Taman Mini Indonesia Indah dilengkapi dengan perpustakaan dan audiovisual yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat bertukar pikiran ataupun kajian ilmiah tentang kebudayaan atau pariwisata. Setiap masing-masing paragraf sudah ditemukan kalimat utamanya. Berarti selain kalimat ini disebut kalimat penjelas. Setelah kalimat utama ditemukan, mari kita buat gagasan pokoknya. Gagasan pokok, tidak semua kalimat utama dituliskan, tetapi intinya atau pokoknya atau yang utama itu yang mana. Gagasan pokok paragraf 1, Indonesia mempunyai ragam budaya dan suku. Paragraf 2, Taman Mini Indonesia Indah, taman wisata budaya. Paragraf ketiga, Taman Mini Indonesia Indah berada di daerah perbukitan. Paragraf keempat, jenis bangunan di Taman Mini Indonesia Indah berdasarkan budaya. Paragraf kelima, Taman Mini Indonesia Indah dilengkapi perpustakaan dan audio tentang kebudayaan. Untuk kalimat gagasan pokok bisa kalian rancang sendiri, tidak harus sama persis dengan punya Ustadzah Senja. Setelah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas, mari kita belajar tentang keberagaman. Salah satunya adalah alat musik dan cara menghasilkan musiknya. Ada suling, bunyinya dengan ditiup. Ada tifa dari Papua, bunyinya dengan dipukul. Ada angklung dari Jawa Barat, supaya berbunyi harus digoyang. Ada sitar dengan digesek dan ukulele dengan dipetik. Berikutnya kita akan belajar tentang bunyi. Nama lain bunyi adalah suara. Bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi yang bergetar. Bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi yang merambat melalui medium perantara. Salah satunya adalah udara.
Berikutnya, kita akan belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi adalah suatu benda yang dapat mengeluarkan bunyi akibat dikenai sesuatu. Jadi, benda yang dapat mengeluarkan bunyi atau suara disebut sumber bunyi. Cara benda mengeluarkan bunyi dengan berbagai cara. Ada yang dipukul, ditiup, ditekan, dipetik, digesek. Kalian pasti tahu benda-benda yang mengeluarkan bunyi dengan cara-cara tersebut. Allah menganugerahi kita alat pendengaran, yaitu telinga, untuk dapat mendengarkan bunyi yang ada di alam semesta. Tapi, bunyi ternyata memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Bunyi dapat diserap atau dipantulkan. Bunyi dapat dibiaskan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Kalian bisa membacanya kembali di buku tema 1 halaman 80. Bunyi atau suara bisa sampai ke telinga manusia membutuhkan perantara atau media. Perantaranya berupa zat padat. Contohnya, ketika kita bermain telepon kaleng. Saat bermain telepon kaleng, ada tali yang menghubungkan kaleng tersebut. Suara bisa didengar, diperantarai, atau merambat melalui tali. Zat cair. Contohnya, saat kita menempelkan telinga ke ember berisi air yang dipukul, maka dari air itu bisa terdengar bunyi. Zat gas atau udara. Contohnya ketika kita sedang berbicara. Ada suatu ruangan yang di dalamnya kita tidak bisa mendengarkan suara atau suara itu tidak terdengar sama sekali. Disebut ruang kedap udara. Contoh ruang kedap udara yaitu luar angkasa. Kita tidak akan bisa mendengarkan suara. Atau ketika kita berada di studio musik. Dari luar, kita tidak akan mendengar suara musik yang ada di dalam ruang tersebut. Demikian kita telah belajar tentang gagasan pokok dan tentang bunyi. Selanjutnya, untuk mengulang materi, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 50 tentang kalimat pokok dan halaman 8, 9, 80 tentang bunyi. Untuk tugas keterampilan, kalian membaca buku tema 1 halaman 21. Setelah membaca, kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya di halaman 22. Setelah selesai, kirim ke Google Form yang telah disediakan. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.